Sade Hermanto sama ibu, kok masih bersama-sama? Wah, saya masih punya mawadah. Bohong. Kenapa? Karena ada yang kedua, namanya apa? Rohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakan min indillahi wa huwa rabbunal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma syahidin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah pengajian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini dalam kondisi sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada qudwah hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di kesempatan sore hari ini dalam situasi dan kondisi ini, alam gak sederhana Ibu. Ya, maka kita tetap hadir walaupun mungkin di antara kita ini deg-degan ya, nanti hujan enggak nih. Yang berangkat dari rumah juga sudah hujan-hujanan. Dan kalau kita ngitung tentang hawa nafsu kita, kalau hujan kayak gini sore-sore enaknya apa? Kalau Pak Lis cerita itu, laki-laki itu katanya kalau seandainya di rumah, kepinginnya kalau udah sampai di rumah nggak mau kemana-mana, pingin di rumah aja. Karena seharian sudah di luar rumah. Tapi kalau ibu-ibu giliran ada kesempatan keluar rumah, pinginnya keluar rumah karena sudah seharian di dalam rumah. Maka kalau seperti itu wajar pengajian itu yang paling banyak ibu-ibu. Itu analisanya Pak Lis, bukan saya. Refreshing katanya Ibu ya, tapi alhamdulillah refreshingnya ke tempat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sebagai raudhatun min riyadil jannah. Kita lagi jalan-jalan tapi jalannya di taman surga. Alhamdulillah ada yang jalannya dari Bayur Ibu ya. Ada yang dari Bayur? Nah, yang dari Bayur, saya dulu pernah tinggal di Bayur, Pak Warsono nih Bayur gitu ya. Yang dari Bayur. Kemudian ada yang BKD. Oh banyak BKD, ini orang BKD pindah ke sini berarti ya. Yang jalan mana ini? Laban ya, seperti itu. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah diatur sedemikian rupa bisa melaksanakan pengajiannya itu tepat waktu. Dan jujur Ibu, kalau pengajian tepat waktu itu sesungguhnya kalau pengajian itu terlambat, Ibu, kalau pengajian terlambat itu Bapak ya, kalau pengajian terlambat itu adalah hadiah bagi yang terlambat dan hukuman bagi yang tepat waktu. Oke Pak, ini Pak MC maka tadi kan luar biasa. Ayo udah waktu jam segini, betul Bu? Jadi kalau kita ngaji sampai terlambat, memulainya terlambat, sesungguhnya lagi memberikan hadiah kepada yang terlambat. Ya kan? Karena urung dimulai sih. Tetapi justru orang yang datang tepat waktu itu lagi dihukum gitu ya, kira-kira begitulah. Karena tepat, tapi jangan terlambat, besok dihukum semuanya gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini
judul yang dimintakan dari panitia kepada saya, sesungguhnya ini mungkin saya mohon maaf ya pembahasannya, karena biasanya kita pada akhirnya ngambil spesialis masing-masing. Ini kalau dari judul nih sebenarnya yang pas menyampaikan mungkin Pak Milhan gitu ya. Biasanya nih urusan-urusan Al-Quran itu Ustaz Milhan gitu. Kalau saya kan ngobrolnya ya ngobrol-ngobrol keluarga lah gitu, yang paling enak itu. Judulnya adalah Ibu, kita akan coba hari ini sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita interaksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalimat yang paling kita harus ingat ketika berbicara masalah Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita dengan kalimatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahul Qur'anan Arabiyyah. Satu, bahwasannya Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa Arab. Ya Bu, bahasanya bahasa Arab. Dan pemilihan Al-Quran dengan bahasa Arab itu, dan kenapa kemudian turun di negeri Arab, itu bukan tanpa sebab dan lantaran. Kenapa kita kemudian nggak turunnya di mana, di Indonesia atau di Sunda, kan seperti itu. Kenapa turunnya di Arab? Ya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan turunnya di Arab. Ini memang kalau dilihat tata bahasanya Al-Quran, tata bahasanya bahasa Arab itu luar biasa tinggi, Ibu. Jadi cara memanggil dalam bahasa Arab itu beda-beda. Ya, beda-beda. Contoh, ini kita kalau padanannya di kita agak susah tuh. Manggil orang dalam konteks bahasa Arab, ini saya ingin belajar, kita sama-sama memahami dulu betapa bahasa Arab itu luar biasa. Orang dalam konteks berkeluarga memanggil bapak aja itu beda. Kalau kita manggil orang tua, dihormati tidak dihormati, panggilannya bapak. Tapi kalau bahasa Arab beda. Jadi kalau memanggil bapak itu biasa karena dia sebagai seorang orang tua biologis, manggilnya abi. Ya, manggilnya abi. Tapi kalau manggil orang tua dan dia adalah sosok yang kemudian bukan hanya penghormatan karena dia adalah ayah biologis, tapi orang tua ini ada memiliki keilmuan yang luar biasa, maka berubah, manggilnya tidak menjadi abi, tapi manggilnya Buya. Buya, bukan buaya, awas Ibu, buaya lagi. Buya. Itu cara manggil ya. Ya, cara manggil. Sama tuh ketika memanggil saudara dari ayah kandung kita dengan saudara dari ibu, ternyata dalam bahasa Arab beda. Dalam bahasa Arab beda. Kalau kita memanggil saudara kandung dari bapak kita, maka memanggilnya ammun. Ya Bu ya, manggilnya apa? Ammun. Paman. Tapi kalau dari pihak ibu, kholun. Itu khol. Jadi kalau dari pihak ibu, kalau bibi dari pihak bapak ammatun, kalau dari pihak ibu kholatun. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Jadi memang ini bahasa Arab Ibu ya. Maka Ibu mohon maaf, belajar bahasa Arab itu susah apa gampang? Hah? Susah. Kata siapa? Coba Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab sudah, jangan bilang susah. Saya makanya di pesantren di SMA IT itu, anak-anak itu kan sudah pada hafal 30 juz. 30 juz mereka sudah hafal. Ada yang hafal cuma 70 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Mereka kemudian bahasa Qur'annya hafal. Tetapi ada kalau saya bilang, "Kamu bisa bahasa Arab enggak?" "Enggak bisa, Ustaz." "Lalu kamu 37 itu bahasa Arab semuanya kamu hafal, kenapa ngomongnya enggak bisa?" Coba bilang, "Qul huwallahu ahad." "Ya itu mah bisa." Itu bahasa Arab. Jadi kita ini terlalu tawadhu, Pak ya. Kadang-kadang bilangnya enggak bisa. Tapi insya Allah orang Indonesia itu kalaupun pergi ke negeri Arab, insya Allah walaupun tidak bisa bahasa Arab, insya Allah tidak akan salah, tidak akan sesat, tidak akan ketipu, khususnya sama yang tukang dagang. Kenapa? Karena tukang dagangnya pinter bahasa. Nah itu masalahnya. Baik.
Itu bahasa itu sama juga Ibu kalau kita padankan dengan bahasa Jawa. Saya lihat bahasa Jawa. Di Jawa itu ya, di bahasa Jawa. Itu juga sama, ada istilah-istilah yang tidak sederhana. Dan yakin itu kalau orang Inggris belajar kemudian ke Indonesia, khususnya bahasa Jawa, dia akan pusing belajar bahasa Jawa. Di bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mohon maaf, kalau ngomong nasi apa? Rice, nasi aja. Tapi bahasa Jawa, mohon maaf, kalau belum jadi beras namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Cangkangnya namanya ngerang. Kalau kemudian yang hancur namanya menir. Dimasak kalau kemudian enak, bagus namanya nasi. Kalau kegosongan kerak. Kalau dijemur dijadikan kerupuk namanya jenar. Beda-beda Pak. Itu yakin orang Inggris kalau belajar pusing itu. Ini rice, tapi udah seperti itu. Antara Ibu ya. Nah Ibu, maka inilah kemudian bahasa Arab itu, Al-Quran diturunkan kemudian di negeri Arab, karena memang ini bahasa yang luar biasa. Yang kedua diturunkan di negeri Arab itu kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memetakan kemudian dunia ini, ternyata yang paling banyak masalah di negeri Arab. Ibu ya, dengan istilah kemudian yang kita tahu, ada yang istilah namanya zaman jahiliyah. Tetapi ternyata kenapa juga dipilih di Arab? Orang Arab itu kasar, orang Arab itu keras, tetapi catatan sejarahnya orang Arab itu adalah sangat hormat dan sangat sayang kepada ibunya. Itu dipilihnya. Ya, jadi insya Allah sudah. Ini adalah bagian dari pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turunnya di negeri Arab, dan insya Allah bahasa Arab itu akan menjadi bahasanya penduduk surga. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, kesimpulannya Pak Her nggak masuk surga. Nggak ya, insya Allah lah nanti di sana bisa. Baik. Ya Ibu, bahasa Arab ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak panjang lebar. Terus bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran ini? Harus seperti apa kita berinteraksi dengan Quran ini? Yang pertama, setidak-tidaknya kalau kemudian secara garis besarnya interaksi kita dengan Quran itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah interaksi pertama kita dengan Quran itu kita dengan langkah pertama qiraah. Napa Bu? Qiraah. Maka suka kita bilang qiraatul Quran. Ya. Qiraah. Di qiraah itu artinya apa qiraah itu? Qiraah itu artinya adalah baca. Jadi interaksi pertama kita dengan Al-Quran itu ngapain? Baca. Ya. Tapi kadang-kadang MC kita kan suka double ya. Selanjutnya akan dibacakan qiraatul Quran. Itu terlalu mubadir bahasanya. Udah pembacaan qiraah lagi. Padahal qiraah itu adalah baca. Ya udah pembacaan qiraatul Quran. Nah itu maksudnya baca Quran. Jadi interaksi yang qiraah. Dan ini kemudian kalau kita lihat, hal inilah yang pertama Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu diturunkan pertama kali oleh Allah di Gua Hira. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 40 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra. Iqra, suruh baca. Ya. Bacanya seperti ya dibaca aja. Silahkan dibaca. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menyampaikan ketika Iqra, ketika disuruh baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada yang nyuruh itu, ma ana biqari. Saya bukan seorang yang bisa baca. Jadi ini ada hal yang tersembunyi ya.
kenapa Rasul SAW itu tidak bisa membaca. Rasul itu tidak bisa menulis. Disebutkan Rasul adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena kalau Rasul SAW bisa baca, kalau Rasul SAW bisa nulis, niscaya yang diomonginnya itu adalah hasil tulisan dan bacaannya dia. Ya, maka Rasul itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi mohon maaf Ibu, situasi Nabi suruh baca itu, mari kita lihat situasi sirahnya Ibu ya. Kebayang nggak Ibu kira-kira suruh baca, kalau situasi yang disampaikan itu kita bisa nggak bunyi? Jadi kan Rasul SAW itu uzlah, karena situasi kota Makkah itu ada orang yang luar biasa, kemudian ya ibaratnya bobrok lah. Maka Rasul SAW uzlah, beliau itu kemudian menenangkan diri di sebuah gua yang namanya gua Hira. Saat beliau lagi bertahanus, lagi menyendiri itu, saat itu datanglah kemudian sosok yang tiba-tiba sosok ini kemudian mendekap Rasul SAW dari belakang. Ibu kebayang nggak? Kalau ibu sendirian, tahu-tahu ada yang dekap dari belakang, suruh ngomong bisa ngomong nggak? Itu situasinya. Ya. Ketika didekap itu, maka kata siapa ini? Jibril itu katakan, Iqra. Nah, di sini disuruh baca. Rasul katakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah Ibu kalimat yang pertama, interaksi kita dengan Quran yang pertama, qiraah, artinya baca. Tetapi baca yang bagaimana yang kemudian disarankan? Bacaan yang baik dan benar. Maka istilah bacaan yang baik dan benar itu suka disebut bacaannya dengan menggunakan ilmu tajwid. Tajwid itu dikatakan jawwada, itu maknanya baik dan benar. Jadi bacaan yang diarahkan seperti itu. Nah, ini hal yang pertama. Tetapi lihat Ibu, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, ya Bu, bagi orang yang membaca Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian ngitung interaksi kita dengan Quran, pertama baca aja dulu. Nggak usah dipermasalahkan. Kalau orang baca itu kan memang ada yang masih terbata-bata, kemudian yang kedua ada yang mulai lancar, ada yang sudah lancar. Pokoknya baca dulu. Targetnya bacanya dengan tajwid. Artinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan Quran, yang pertama adalah baca, berarti arahan dari Allah dan Rasulnya, kita dengan Quran harus bisa baca Quran. Jangan sampai kita nggak bisa baca Quran. Ngapunten, di sini masih ada nggak Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran? Kalau ada yang belum bisa baca Quran, wajib hukumnya takmir mengadakan latihan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kan pemerintah udah sukses tuh ya, mungkin buta huruf Pak Mirja ya, buta huruf apa tulisan Latin udah, nah, tapi Quran. Nih ada Salimah, mungkin ada ini, wah ini luar biasa itu. Ya, harus bahasa Ibu baca Quran. Dan nggak usah takut ketika kemudian belajar Al-Quran karena Ibu udah sepuh. Ibu ya, Ibu nggak usah malu kalau seandainya belajarnya itu nanti bersama dengan siapa? Orang yang seumur cucu Ibu, buyut Ibu, belajar aja. Kita lebih baik kemudian tidak dianggap oleh manusia, dianggap kemudian hina oleh manusia, sudah tua kemudian baru baca Quran, gak apa-apa kita terhina di depan manusia, tapi kemudian kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu belajar. Gak apa-apa Ibu, mau metodenya Ummi, mau metodenya Iqra, pokoknya belajar dari Iqra yang pertama. Saya pernah ada yang cerita Ibu, bagaimana seorang suami istri, ini pensiunan, ya kayak Pak Alis lah dengan Pak Her kan udah pensiunan. Udah kayak seumuran Pak Her lah dulu itu cerita aja gitu. Beliau ini kemudian ketika sudah pensiun baru diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai belajar Quran, baca Quran. Maka beliau ini kemudian mulai hadir ke masjid dan belajar Quran Ibu, belajar Quran dari mulai Iqra 1. Awalnya apa dia kemudian keinginan baca Quran itu muncul? Di antara sebab musababnya, dia punya cucunya yang kecil itu ternyata juz 30 sudah bisa, An-Naba lancar. Ketika dia ditanya, "Bah, aku mau baca surat An-Naba, didengerin ya, Bah?" Padahal belum bisa.
Tapi kan orang tua mah kadang-kadang memang jaga image ya. Masa wong tua urung iso gitu kan, malu. Seolah-olah bisa. Anak ini tumbuh besar, dan ternyata anak mantunya juga nggak tahu kalau kemudian si ibunya ini belum bisa baca Quran. Tapi subhanallah, ketika beliau sudah pensiun, dua-duanya itu biidnillah, kemudian di kampung halamannya itu baru berdiri masjid jami di desa itu. Beliau mulai rajin ke masjid, menjadi ahlul masjid. Kalau ke masjid itu maghrib sampai isya nggak pernah pulang, subuh ke masjid, maghrib sampai itu beliau belajar Quran. Iqra, Bu, dari Iqra 1, Iqra 2, dan dia menyampaikan kalau kemudian sudah selesai itu, alhamdulillah, Mbah sudah selesai Iqra 1. Itu, Bu. Kemudian selesai gimana? Iqra 2, alhamdulillah. Diceritakan di grup itu tentang mbahnya itu, kemudian selesai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Sampai kemudian yang selanjutnya, dia kemudian sampaikan kepada putra-putranya. Apa yang disampaikan? Dia sampaikan, nah, ibu besok mau wisuda. Udah bisa, Bu. Ibu besok mau wisuda. Nah, wisuda Iqra, karena udah bisa ke Quran, jadi wisuda. Dan wisuda tuh ikut dengan anak-anak diarak pakai ini. Betul, Bu, di desa kan kayak gitu? Betul, Bu. Aku udah di wisuda, kemudian dia ini dikasih sertifikat, menghargai betul kepada orang yang ngajar, padahal yang ngajar itu ponakannya. Dihargai betul seperti itu. Dan kemudian setelah kemudian itu diumumkan dia ini kemudian akan diwisuda, semua putranya pulang semua putranya. Kenapa? Karena ingin menyaksikan Mbah putrinya naik panggung di wisuda dan kemudian bisa baca Quran. Betapa senangnya Mbah putrinya itu karena wisuda, kemudian didatangi oleh anak cucunya semuanya, anak mantu datang semuanya, kemudian memberikan selamat ya Mbah, sekarang sudah bisa baca Quran. Ibu, mohon maaf, yang saya ceritakan itu saya tahu persis karena bukan orang lain. Yang saya ceritakan itu adalah kedua mertua saya. Jadi saya bangga, Bu. Saya bangga ketika mertua saya yang belum bisa lancar baca Quran, beliau mau belajar. Karena memang beda dengan Jawa Barat. Saya aslinya Jawa Barat, Ibu ya. Orang Jawa Barat jangan macam-macam dengan orang Jawa Barat. Tukang main gapleh, tukang judi, sodorkan Quran, bunyi bisa. Orang sana. Ya, begitu Pak ya. Jadi berarti apa Ibu? Ketika tilawah ini yang pertama kita harus belajar, harus bisa membaca Quran. Kenapa Ibu harus bisa membaca Quran? Ibu, Bapak sekalian, yang paling sering kepleset di antara anggota tubuh kita mana? Kaki. Iya betul, Bu. Sing paling kepleset kaki, ya betul ya. Saya yang salah nanya berarti ya. Betul Bu. Terima kasih. Apa ya bahasanya Masung? Mohon maaf, Mam. Oh iya salah, saya tanya. Sing paling enaknya kepleset paling. Sing paling sering keceletot, sing paling banyak dosa itu di antara anggota tubuh mana? Nih. Lisan kita itu paling banyak. Ibu ya, nyeneni orang, nyalahin orang, kemudian mesem orang, banyak lisan itu. Dan kalau kemudian konsep tentang pahala dan dosa, kan dosa itu kata Nabi SAW, wattabi sayi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka niscaya akan menutup seluruh yang buruk itu. Nah maka lisan ini karena sering kemudian bisa jadi nyinggung suami, kan nggak kerasa Ibu ya? Suka gitu nggak Ibu? Nggak kerasa kan nyinggung suami itu? Ya, kadang-kadang kalau lagi sadar masih bagus itu. Bu, tehnya, nggih Pak, sebentar. Itu waktu belum pensiun. Cepet banget tuh. Tapi yang diceritakan nggak ada di sini, di sana ya ceritakan. Bahwa ada yang kesinggung, yang pensiun nih. Tapi kadang-kadang kalau sudah tidak berpenghasilan, kadang-kadang lisannya nggak kerasa. Bu, kopi tulis di toko, lisannya nggak kerasa itu.
Maka lisan yang seperti itu, cara kemudian menghapusnya yang paling nyaman, yang paling mudah, kalau kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran, maka saat itulah kemudian yukafir, akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita banyak salah dengan lisannya tadi, maka dengan banyak membaca Al-Quran, sebanyak itu pula kita akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka interaksi pertama kita dengan Quran yaitu qiraah, kita baca. Dan orang Indonesia, kita mah biasanya suka nanya, Ustadz, kalau saya baca dapat apa? Gitu ya. Biasanya kan gitulah, dapat apa? Dan biasanya kita hitung-hitungan. Dan kayaknya Nabi SAW paham, nek umatnya suka hitung-hitungan. Maka kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran, gak usah banyak-banyak, satu huruf saja. Satu huruf, ibu. Satu huruf. Bapak dengan ibu, ya bu ya, duduk bersama. Nah, kemudian kata bapak, nun. Kata ibu, yasin. Berapa tuh? Lumayan 30 kan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, hitungannya bukan per lembar, hitungannya bukan per ayat, per satu huruf dihitung. Berapa satu huruf nilainya? Asyru. Kata Nabi 10. Dan kalau kebaikan itu amsalihah, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru baca. Ya bu ya. Maka monggo kita jangan sampai lepas daripada baca ini. Khawatir nanti kalau kita nggak bisa baca Quran, nanti diberikan tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei fulan, fulana, aku beri engkau umur 60 tahun, aku beri engkau kesempatan bisa berbicara, aku beri engkau kesempatan kemudian lancar ngomong. Mana, untuk apa diberikan kenikmatan berbicara itu? Nah, kalau kemudian pakai baca Quran kan ada yang dipertanggungjawabkan, bu ya. Nah, bacanya itu setiap huruf Allah tetap hitungkan mau lancar atau tidak lancar. Kinten-kinten antawis yang lancar karo dengan yang tidak lancar, pahalanya lebih banyak mana? Bu, kalau yang nggak lancar, falahu ajron. Bu, kalau yang baca Quran yang nggak lancar, itu pahalanya 2. Yang nggak lancar, sing lancar 1. Berarti pilih mana? 2 apa 1? Awas, jangan ini. Enggak, maksudnya gini ya. Maksudnya ini motivasi loh Pak, motivasi bagi kita. Bagi kita yang kemudian bacanya, kenapa yang tidak lancar itu pahalanya lebih banyak? Karena kalau orang baca Quran itu tidak lancar, maka akan bolak-balik. Ya enggak? Anak sing pengalaman. Contoh baca surah Al-Baqarah ya. Dalikal kita bula raiba fi, kan begitu? Diulang-ulang ibu. Tapi apa iya belajar wis pirang tahun Arab ora lancar bae? Dan mohon maaf nih, ini jangan jadi dalil ya. Yang ini dalil. Ibu belum lancar baca Qurannya? Belum Pak Ustadz, saya termasuk golongan orang yang pingin pahalanya 2. Ya ora pas. Dalilnya bener tapi tidak menempatkan yang pas. Ngaten ibu ya. Apa ibu? Jadi qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ibu, sesungguhnya ibu yang harus dicek. Kalau ibu mau punya mantu, cek pertama kira-kira mantu ibu yang dicek gaji per bulannya apa baca Qurannya? Hah? Ibu pilih mana? Gajinya per bulan 50 juta tapi tidak bisa baca Quran, gajinya 1 juta sebulan tapi bisa baca Quran. Ibu pilih mana? Gak ada pilihan yang ketiga dan jangan maksa. Biasanya pilih sing ketiga. Nah iso 50 juta kalau bisa baca Quran. Oke, sampun ibu ya. Jadi interaksi yang pertama kita dengan Quran, baca. Ibu mohon maaf, ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Hah? Kalau ada yang kenal hebat berarti ya.
Tahu Bu ya? Ibu, Imam Syafi'i itu seorang ulama yang luar biasa. Luar biasa Ibu. Beliau interaksi kiroahnya, bacaan Qur'annya, Ibu, setiap hari, sehari semalam beliau hatam 2 kali. Pagi siang hatam sekali, malam hatam sekali. Jadi sehari itu 2 kali hatam. Itu orang ulama, hafal hadisnya banyak, bahasa Arabnya pinter, hatam Quran sehari 2 kali. Kita bahasa Arab pinter boten? Alhamdulillah, tadi bismillah kan bisa gitu ya. Nah, kita hafal hadis enggak? Alhamdulillah hafal hadis, innamal amalu binniyat, ketbien semono bae orang nambah-nambah. Ini ulama besar aja ternyata menyelesaikan Qur'annya sehari 2 kali. Rasul seorang nabi dijaminkan oleh Allah kemudian mendapatkan surganya. Nabi itu setidak-tidaknya minimal nabi itu menyelesaikan hatam Qur'annya 1 bulan 1 kali. Orang yang sudah dijaminkan surga itu ternyata masih baca Quran 1 bulan 1 kali hatam. Kita surga udah jelas belum? Masa nggak baca Quran? Halo? Ini kenapa diam? Kesinggung? Enggak ya? Baik. Kalau yang kesinggung alhamdulillah masih punya hati nurani gitu kan, lah berubah. Baik Ibu ya. Jadi ini ya, para ulama itu ternyata subhanallah luar biasa. Baik. Kedua Ibu, setelah interaksi yang pertama kiroah, saya kira ini sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, dan kita insya Allah kalau kiroah Quran semangatnya kapan Bu? Ramadan Ibu ya, Ramadan kalau semangat, mudah-mudahan didoakan. Nanti masjid ini kan ketemu Ramadan besok, pokoknya hatamannya tiap hari gitu. Mudah-mudahan. Tadi mengikuti siapa? Masih ada yang alasan. Janjane Imam Syafi'i dino-dino sehari 2 kali hatam, kerjanya apa sih? Mungkin ada begitu ya. Nggak usah nanya kerjaan lah ya. Baik Ibu ya. Yuk, yang kedua Ibu, setelah kiroah, yang kedua adalah interaksi kita naikkan. Ini kalau diibaratkan baru gerbang awal Bu dengan Quran itu, kiroah. Yang kedua Ibu, setelah Ibu lancar bacanya, pinter tajwidnya, bagus kemudian bacaannya, naikkan Ibu, nggak boleh hanya kiroah, tetapi naik interaksi yang kedua levelnya, namanya tilawah. Napa Bu? Tilawah. Napa artinya? Wong Indonesia tilawah kalau kiroah podo bae, artinya baca. Cuman sing biasa tilawah siapa? Setahu saya di Indonesia sing biasa tilawah itu Sari. Ya enggak? Sing biasa tilawah Sari. Sehingga selanjutnya Sari tilawah, nggak usah pakai Sari sebetulnya. Tilawah itu sudah. Sekarang tilawah apa Ibu? Apa bedanya kiroah? Tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan Kementerian Agama, antara kiroah dan tilawah itu diartikannya sama, yaitu baca. Nah, tetapi supaya kita tadi ningkat, ya, tilawah itu kemudian kalau kita lihat di Al-Qur'annya, Ibu silahkan bisa dibuka di surah 29 ayat 45 untuk membuktikan kalau kalimat itu ada. Saya biasanya kalau yang ngaji di BKD biasanya suruh bawa Quran. Harusnya ibu-ibu dari BKD paham bawa Quran. Monggo Bu. Yang ada biar kita maksudnya yang diomongin darinya, oh iya Qurannya ada. Surah ke-29 ayat 45. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan utlu. Nah, itu Bu. Kalimatnya adalah utlu. Ya, sudah ketemu Ibu? Ya, sampun. Utlu, kalimatnya itu dari kalimat tala, yatlu tilawatan, utlu. Nah, ketemu nih. Lihat Ibu, kalimat tilawah itu maknanya tilawah itu adalah satu, tilawah itu sama dengan qiraah awalnya baca. Tetapi tilawah itu bukan hanya baca saja Ibu. Yang kedua, makna tilawah itu setelah kita baca, pahami apa yang kita baca.
tilawah. Pertama baca, tilawah itu baca. Yang kedua setelah dibaca, pahami apa yang kita baca. Yang ketiga, amalkan apa yang kita pahami. Itulah interaksi level kedua dengan Quran yang namanya tilawah. Maknanya baca ayatnya, pahami ayatnya, amalkan ayatnya. Ibu, kalau kita lihat di ayat ini tentang apa Bu perintahnya? Di ayat selanjutnya Allah katakan, kalimatnya ada di ayat itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Ternyata ada perintah sholat. Ibu, perintah sholat itu turun kapan? Waktu Isra dan Mi'raj. Itu kira-kira berapa tahun Nabi setelah menjadi seorang Nabi? Kirang langkung itu 10 tahun Ibu. Jadi usia 40 tahun Nabi kemudian diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka saat awal Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Proses 10 tahun itu Iqra, baca Iqra 10 tahun itu. 10 tahun Nabi SAW kemudian Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Di sanalah perintah salat kemudian diturunkan. Saat itulah kemudian Nabi SAW mulai mendapatkan perintah dalam Al-Qur'an. Awalnya baca aja, baca. Maka yang perintahkan salat. Maka ketika membaca ayat ini gimana Bu tilawahnya? Ibu baca ayatnya. Setelah itu dipahami apa? Oh, ini perintah salat. Setelah itu baru diamalkan. Ini maknanya utlu atau tilawah. Jadi interaksi kita dengan Quran yang kedua itu harus naik ya. Kalau kemarin udah sering hatam segala macam, naik. Ibu kebayang nggak coba? Kalau seandainya di keluarga itu mungkin yang dibaca tentang ayat berkeluarga, tentang ayat suami istri, tentang ayat perdagangan, dibaca ibu bersama-sama di keluarga, nanti akan beda ibu rasanya. Ketika dalam keluarga, contohnya ibu ngambil baca bareng-bareng di keluarga surah Ar-Rum. Ketika disampaikan wa min ayatihi, wa min ayati, ini ayat tentang suami istri. Maka yang pertama dibaca ternyata Allah menyebutkan ketika berbicara suami istri itu Allah menyebutkan wa min ayatihi. Ngobrolnya kan beda, Bu. Ini obrolan keluarga yang pertama kok kita disebut wa min ayatihi, kan begitu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bu, ternyata kita ini oleh Allah disebut sebagai ayatih. Ibu ayat Allah, bapak ayat Allah. Maka kalau kita memahami suami memahami istrinya ayat Allah, suaminya ayat Allah, kira-kira kalau ada orang yang memahami pasangan hidupnya ayat Allah, mau macam-macam nggak? Nggak mungkin dia menyakiti. Mesti dia akan baik terhadap pasangannya karena memahami suaminya itu adalah ayat Allah, istrinya itu adalah ayat Allah. Maka ayat Allah yang selama ini kita paham, bapak pahamnya ayat kursi, sekarang ternyata suami itu ayat Allah, istri itu adalah ayat Allah. Maka kalau yang memahami pasangan hidupnya ayat Allah, maka dia akan menempatkannya luar biasa. Layaknya dia ketika tahu Al-Quran ini ayat Allah, apakah berani sembarangan menimpannya? Enggak. Jadi pemaknanya tilawah. Kemudian apa? Azwaja, kata Al-Quran. Ini tilawah nih Pak. Tilawah, memperdalam, memahami. Tuh kata Al-Quran, ternyata kita ini azwaja, kita ini diciptakan berpasangan. Sing namanya pasangan berarti harus lawan kan Pak, pasangan itu laki, perempuan itu pasangan. Maka pendalamannya apa? Supaya kemudian kenapa dipasangkan? Kata Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Apa taskunu itu? Agar kita ini bahagia. Sebenarnya ayat ini bilang gimana kepada kita keluarga? Hei yang berkeluarga, kalau kamu pingin bahagia harus punya pasangan.
Jadi pasangan itu membahagiakan. Dan ini sinyal kepada kita, hidup berumah tangga itu kalau ada apa-apa cari pasangannya. Kalau itu kamu bisa, maka bahagia. Jadi di keluarga, kalau si bapak ternyata emosian, maka ibu harus lawannya, pasangannya. Lawan emosi apa? Sabar. Gitu Bu, maka akan bahagia. Kalau bapak emosi, ibu sabar, maka bahagia tuh. Tapi kalau bapak emosi, bapak ibu emosi, bukan tahu sendiri bubar tuh. Jadi pokoknya ini ayatnya Bu, azwaja, jadi harus pasangan. Pokoknya di keluarga cari pasangannya. Berarti kalau ibunya pelit, sing pelit biasanya siapa? Bapak ibu. Sing elek-elek orang lain gitu ya. Maka kalau ada yang pelit gimana? Pasangannya ibu dicari pokoknya. Insya Allah berkeluarga itu berdasarkan kepada ayat ini. Oh kalau berkeluarga yang baik itu harus azwaja ya. Cari pasangan-pasangannya. Insya Allah keluarganya akan sakinah, akan bahagia. Nah yang gak bahagia kan emang gak cari pasangannya. Ya, suaminya pelit malah melu, lebih pelit mending, gak bakal bahagia itu. Suaminya pemarah, istrinya lebih pemarah lagi gitu, seperti itu. Pokoknya dinikmati ibu, bapak ya. Apapun ini, kalau tadi ayat tadi Ar-Rum tadi ibu ya, kalau dimaknai betul-betul ibu ditalawahi betul, insya Allah akan sampai nikmat. Wah ternyata baca Quran itu efeknya begini kalau ditilawahin, dibaca ibu. Maka dari aspek ini, mohon maaf ibu ya, kita ini kalau dengan begini paham pasangannya, maka apapun yang diberikan oleh Allah itu lihat. Kata Allah, orang bahagia itu butuh apa? Mawaddah. Tuh, butuh apa mawaddah itu? Madah. Ibu, orang bahagia itu butuh madah. Madah itu apa Bu? Materi. Ya maka madah itu juga diartikan cinta yang awal-awal ibu. Orang nikah awal-awal itu namanya mawaddah. Cintanya, senengnya karena memang masih kulitnya kenceng, masih enak, masih sesek gitu, maka itu namanya mawaddah. Tapi mawaddah itu umurnya nggak lama. Sekarang kalau saya tanya, Sade Hermanto sama ibu, kok masih bersama-sama? Wah saya masih punya mawaddah. Bohong. Kenapa? Karena ada yang kedua, namanya apa? Rohmah. Maka itu rohmah itu ibu, sayangnya itu rohmah. Kalau madah itu hadir dengan yang sifat-sifatnya fisik duniawi. Ibu punya uang, ibu punya rumah, ibu punya kendaraan, itu madah. Kita butuh untuk bahagia seperti itu. Tetapi itu bukan segala-galanya. Yang kedua kebahagiaan itu harus ada rohmah. Rohmah itu kasih sayang, dan kasih sayang itu susah kemudian kita hadirkan kecuali kita menatanya dengan yang namanya ibadah. Rohmah itu akan hadir. Coba ditanya sekarang yang udah 50 tahun berkeluarga, nenek-nenek tanya, kek kok masih seneng sama si kakek, kenapa? Lah ngapa mending gitu jawabannya. Rohmah. Ya. Jadi rohmah itu dihadirkan oleh Allah, kenapa? Karena kita punya ibadah. Ada ibadahnya. Jadi ada memahami kemudian pasangannya seperti itu. Dan insya Allah ibu, setiap yang diucapkan oleh kita kepada pasangan kita, kalau itu jujur, ya apapun itu kepada pasangan kita, kalau itu jujur, maka Allah pun akan jujur sama kita. Intas dikillah yasduka. Kalau kamu jujur dengan apa yang diucapkan, maka niscaya nanti Allah pun akan jujur kepada kamu. Itu Bu ya. Jadi kalau kemudian kita bilang, ibu bilang kepada bapak, Bu, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai akhir hayat bareng-bareng ya Bu. Kata ibu apa? Amin. Kata si bapak, aku sih orang masalah Bu, nek jenengan duluan aku carry orang masalah ya. Karuan umpamanya. Ini kalau bapak jujur itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Saya ada kejadian itu, suami istri yang kemudian dia bilang begitu Bu. Si istri itu bilang kepada suaminya, udah sepuh, Pak, nanti nek ninggal jenengan duluan ya, aku tak nyusul. Nek Pak Lis jawabannya nopo Pak Lis? Insya Allah kayaknya orang amin. Jadi ketika dibilang
Pak, nek nanti ninggal jenengan duluan, saya nyusul. Kata bapaknya apa? Amin. Artinya apa amin tuh? Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Itu amin. Dan lihat omongan si bapak ini jujur. Bener dia omongan itu, amin, bener. Maka dia karena jujur ngomongnya itu, maka Allah kemudian kabulkan omongan ini. Bener Pak. Bapaknya itu meninggal, suaminya meninggal, sore jam 6 sore jam seperti ini. Ternyata selang 6 jam istrinya nyusul, meninggal malam itu juga. Dikabul Pak. Kenapa saya tahu? Karena itu kedua orang tua saya. Ya Bu ya, jadi kabulkan. Maka hati-hati Pak ya kalau kesepakatan di istri. Yang baik-baik pokoknya lah, pokoknya. Yang baik-baik, jangan hati-hati. Udah Ibu ya. Nah, itu adalah wamin ayatihi Ibu ya. Jadi apa Ibu? Tilawah. Ibu, kalau kita bertilawah, apa yang kita dapatkan? Kalau kita tilawah Ibu ya. Tadi qiraah Bu ya. Kalau tilawah tadi mendalami betul. Quran dibaca, didalami, dipahami, diamalkan. Apa yang kita dapatkan? Lihat Rasulullah SAW menyebutkan, ma iztama'a qaumun. Kalau ada orang yang berkumpul, fi baitin min buyutillah. Kalau kita di rumah bacanya silahkan di rumah, ya. Dan lihat fi baitin min buyutillah, lihat kalimatnya yatlu, bukan yakra'u, tapi yatlu. Dan ini pemahamannya harus berubah kita. Yang dimaksud yatlu berarti baca, pahami, amalkan. Kalau hanya baca itu namanya qiraah. Maka lihat orang yang baca Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka lihat apa yang disampaikan oleh Rasul SAW jaminannya. Yang pertama kata Rasul SAW, nazalat alaihi musakinah, maka Allah akan turunkan kepada orang itu, Allah akan turunkan pada keluarga itu sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Berarti keluarga kita kalau pingin tenang, kalau pingin bahagia, interaksi dengan Quran, caranya baca, pahami, amalkan. Itu cara mendapatkan kebahagiaan. Jelas? Dan ternyata bukan hanya satu. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyiyat humur rahmah. Bukan hanya diberikan kebahagiaan, nanti orang ini akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu maknanya banyak. Satu, rahmah itu bisa diartikan rezeki. Rezeki itu jangan memandang harta saja, sehat, keluarga tidak banyak cekcok, ya Bu ya, itu bagian dari rezeki. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmah itu maknanya rezeki. Yang kedua, rahmah itu bisa jadi maknanya penjagaan diri. Orang-orang yang biasa bertilawah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan terhadap orang-orang yang akan berlaku khianat kepada dirinya, sebelum orang itu berkhianat dirinya, Allah Subhanahu wa taala menjaga karena punya modal tilawah. Dan rahmah itu yang paling ujung adalah dikatakan wa huwa al jannah, yaitu surga. Ibu ya, surga. Itu kalau seandainya kita pada posisi ini mau tilawah. Kayaknya kalau kita di dunia itu, ya Bu ya, rezekinya dikasih, ada orang yang jahil dilindungi, kemudian punya dosa diampuni, nanti masuk surga. Cukup nggak hidup itu? Pak Warsono butuh yang lain nggak? Antum rezekinya dapat, ada orang yang berkhianat dilindungi, punya dosa diampuni, terakhir masuk surga. Butuh yang lain antum? Butuh yang lain nggak? Saya kira udah nggak butuh kita itu. Dan itu bisa kita dapatkan dengan namanya tilawah. Subhanallah. Terakhir yang disampaikan apa? Sudah wa ghasyiyat humur rahmah wa khaffat humul malaika. Kita akan dikelilingi oleh malaikat. Cuman alhamdulillah waktu dikelilingi oleh malaikat, malaikat nggak menampakkan diri. Coba kalau lagi baca Quran, kuda malaikat datang nampak pakai sayap jedret, nggak jadi itu. Jadi alhamdulillah Ibu, karena malaikat tidak menampakkan diri, kita tenang bacanya. Ibu, ada yang kepingin ketemu malaikat? Saya yakin nggak bakal tenang Ibu ketika Ibu baca Quran ternyata Ibu lihat malaikat. Malaikat siapa? Malaikat maut. Apa remaja?
Wis rampung lah, wis rampung gitu. Malaikat maut sih. Gitu Bu ya. Jadi Allah sembunyikan malaikat itu dari kita. Kenapa? Ibu wallahi kalau kita kemudian lihat malaikat, latihannya Ibu ya, lihat malaikat itu Nabi pernah tuh. Satu saat Nabi pernah lagi ke Gua Hiro itu, pingin ketemu lagi dengan malaikat Jibril. Beliau datang siang-siang di Gua Hiro itu, kemudian ketika di Gua Hiro itu kan melihat ke bawah ada yang manggil. Manggilnya apa? Muhammad. Muhammad dipanggil namanya. Nabi keluar, dilihat. Lihat kanan, enggak ada. Lihat kiri, enggak ada. Tapi nama suaranya ada. Ternyata ketika melihat beliau ke atas, melihat sosok yang lagi bersila tapi hampir menutupi langit. Itu siapa? Jibril. Nah Ibu kalau mau latihan ketemu malaikat, caranya gini. Ibu malam-malam datang di masjid ini, sholat sendirian, kemudian jahar dikit bacanya. Ibu tahu sendirian atau jangan di masjid, di rumah lah. Ibu sholat sendirian di rumah sampai dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata ada yang bilang amin. Oke, sholatnya lanjut apa mandek? Iki udah malaikat, mesti dijaili karo bapake lah. Karena bapaknya kebetulan sama-sama ngaji di sini, jadi ngerti gitu kan. Pun Ibu ya. Jadi wa ghasyiyatuhumul malaika. Jadi nanti kita ini akan dikelilingi oleh malaikat. Ketika apa? Tilawah. Ketika tilawah. Dibayangkan. Tapi jangan sok tahu ya. Alhamdulillah. Malaikat monggo gitu, nggak usah gitu banget. Nggak usah gitu banget itu. Maksudnya ya yakin aja gitu. Kalau kita itu berarti malaikat hadir bersama dengan kita. Kemudian wadzakarahumullahu fiman indah. Nah, yang menarik Ibu, orang-orang yang suka tilawah itu nanti akan disebut namanya oleh Allah di seluruh makhluk itu. Coba Ibu sekarang disebut aja sama Pak Bupati, nyebut Ibu, bangga nggak? Ah, kita mah jangan Bupati. Pak RT aja sambutan disebut nama, bangga sama Pak RT. Ini bayangkan Allah Ibu. Ini siapa Bu yang tilawah. Jadi Ibu mohon maaf ya, ketika berbicara kemudian tilawah ini kita akan dapatkan surga. Ini Ibu yang menarik ke surga itu Ibu ya. Baik. Yang ketiga Ibu, sudah habis Pak? Oh, bahasanya 5, berarti selesai ya? Oh, ini Ibu gimana? Cukup? Oh, kurang. Selesaikan ya. Baik Pak. Mohon maaf ya. Emang kalau sudah ngomong itu emang suka lupa sih ngomongnya. Baik Ibu, yang ketiga. Tadi yang pertama apa Bu? Qiraah. Yang kedua tilawah. Yang ketiga tahfidz. Apa Bu tahfidz itu? Menghafal. Tahfidz. Jadi yang ketiga itu adalah tahfidz. Yang menghafal. Tahfidz Ibu, tahfidzul Quran. Tahfidz. Ibu, yang ketiga setelah kita sering tilawah Ibu udah bagus, sudah ada pemaknaan, pendalaman, Ibu naik kemana? Tahfidz, yaitu bagaimana mulai menghafal. Ibu, pertanyaan saya pada Ibu ngapal Quran itu susah apa mudah? Ibu mohon maaf, kalau Ibu bilang menghafal Quran itu susah, saya yakin karena Ibu belum pernah nyoba. Ya, belum nyoba. Dan kalau kita bilang menghafal Quran itu susah, mohon maaf, itu tidak sesuai dengan yang Allah sampaikan. Silahkan Ibu bisa buka di surah ke-54 ayat yang ke-17. Ya, 54 ayat 17. Allah sampaikan mana? Walaqad yassarnal Quran. Ada jaminan Ibu, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar kata Allah dimudahkan menghafal Quran itu. Bagi siapa? Ada jaminannya. Dimudahkan bagi siapa? Dimudahkan walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dimudahkan itu bagi yang mau ngapal. Ibu ya. Saya anak-anak itu tercepat menghafal Quran setoran itu ada yang 70 hari selesai. Ada yang datang ke pesantren itu Iqra 1 Bu. Alhamdulillah 3 semester selesai. Itu ya. Nah yang menarik anak yang hafal ini Bu, yang terakhir itu 3 semester baru hafal. Ibu mohon maaf, di sini ada yang sudah punya putra hafal Quran? Cucunya hafal Quran?
Atau yang hadir di sini sudah hafal Quran? Saya terlalu ini langsung anaknya ya. Sebenarnya ada yang hafal gitu ya. Mohon maaf. Ibu mohon maaf. Ini penting yang ketiga itu, kita harus punya keluarga yang hafal Quran. Saya terenyuh Ibu, di pesantren itu ketika ada seorang bapak masukkan anaknya, mohon maaf bapak ini preman Bu. Preman, betul-betul preman. Datang ke pesantren menyerahkan anaknya. Ustaz, saya titip anak saya. Tapi anak saya belum bisa baca Quran. Oh nggih Pak. Dan saya nggak tahu kalau itu preman. Saya dapat cerita dari temannya beliau, kemudian teman saya, karena dia diarahkan misalnya oleh teman saya itu, dia cerita, dia ini preman, tapi nek ngobrol karo konco-konco premane, kira-kira majelis preman gitu ya. Ya biar mulia lah majelis preman gitu kan. Majelis apa? Majelis tempat duduk kan? Preman berhak punya majelis? Wah, bisa. Majelis preman, dia Ibu ketika bertemu dengan teman-temannya, dia katakan apa? Aku preman, tapi elek-elek aku dua anak hafal Quran. Ada yang dibanggakan. Kita bukan majelis preman, majelis taklim. Ada nggak yang punya hafal Quran? Tuh, Bu. Ibu, kenapa kita kemudian harus sampai kemudian, kalau bisa Ibu, kalau hari ini Ibu punya putra belum hafal Quran, bismillah niatkan ada cucu Ibu yang hafal Quran. Kalau Ibu punya anak belum nikah, Ibu anaknya ngapalkan, bismillah punya mantu yang hafal Quran. Udah diusahakan kayak gitu. Tapi kalau nggak kesampaian juga kayak gitu, bismillah Ibu biayai orang untuk menghafal Quran. Pokoknya ini penting bagi kita semuanya. Halo? Ada ini? Itu Ibu ya menghafal Quran. Kenapa Ibu ketika kita kemudian menghafal Quran itu? Karena ternyata orang-orang yang menghafal Quran itu, kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan di surah 35 ayat 32 itu, summa aurasnal kitaba, Allah wariskan. Maksudnya wariskan apa? Al-Quran ini diwariskan kepada siapa? Satu, wariskan ini kepada yang istimewa, kepada orang Quran ini wariskan kepada manusia yang hafal Quran ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wariskan Quran ini yang pertama istofahu, hamba-hamba yang terpilih. Dipilih Ibu sama Allah. Kemudian yang kedua, orang ini diberikan anugerah yang teragung dengan hafal Qur'annya. Ya, lihat. Kemudian yang ketiga, ternyata orang ini nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Surganya surga apa Ibu? Lihat Ibu, monggo dibuka surah 35, ini satu lagi. Ya. Surah 35 ayatnya ayat yang ke-32. Allah menyebutkan, saya ingin menyampaikan ada satu kalimat yang menarik ya. Ketika berbicara tentang surganya ya, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menjaga Al-Qur'an itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa aurasnal kitaba, kemudian aku berikan warisan. Jadi kalau kita kan biasanya ngomong-ngomong warisan itu harta ya. Ya, harta yang bermakna lah gitu ya. Nah, tetapi kemudian Allah menyebutkan aurasnal kitab ini adalah kepada orang pilihan tadi. Dan yang paling utama adalah Allah sebutkan bahwasannya nanti orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mulianya Ibu, orang penghafal Quran itu nanti dia bisa menjadi pemimpin keluarganya untuk masuk ke dalam surga itu. Bahkan dia dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia tertahan kemudian tidak masuk ke dalam surga Allah karena dia belum ketemu dengan orang tuanya, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, hamba tidak akan masuk ke dalam surga sebelum kau ketemukan aku dengan orang tua. Maka Allah bilang malaikat, cari orang tuanya. Ternyata orang tuanya di belakang. Maka ketemu, kemudian dihantarkan. Bahkan di ayat yang selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, di ayat di surah 13 ayat 23 itu, dia bisa membawa orang tuanya, saudara-saudaranya semuanya Ibu. Begitu Ibu ya. Itu menarik kalau kita punya penghafal Al-Qur'an. Maka minimal Ibu, interaksi kita Quran dengan yang ketiga dengan tahfidz, kita harus punya niat yang kuat, harus ada salah satu dari keturunan kita ini yang hafal Quran. Karena dia yang akan mengangkat kita. Maka Pak Bihawan Nikmah nih, Pak Lis ini adalah salah satu orang yang sudah punya pemimpin untuk masuk ke dalam surganya karena putranya sudah hafal Quran. Ya. Maka ada kisah yang menarik Ibu di Saudi itu.
Ini Ibu mohon maaf ya, ini sebagai motivasi. Saya pun sama Bu, saya juga belum hafal. Tapi kita berusaha. Sebagai penutup ada kisah tentang menghafal Quran. Ada seorang kakek yang hadir di majelis seorang syekh di Mekah. Kita kan kalau di Mekah mesti yang haji ya ada majelis syekh itu ya. Kita biasanya orang Indonesia belajar tahsin, dan alhamdulillah orang Indonesia belajar tahsin di Mekah, di Madinah cuma diajarin bismillah toh, itu juga nggak tamat-tamat. Burung benar katanya gitu ya. Ibu syekh orang tua ini datang undang seorang syekh, duduk, dicuekin pertama kali itu karena ini majelisnya. Kemudian duduk ditanyain, "Bapak, ada keperluan apa hadir ke sini?" Kata bapak ini, "Syekh, saya mau menghafal Quran." Ditanya lagi, "Bapak, usianya berapa?" "Saya usianya 60 tahun." Kata syekhnya, "Sudahlah, kalau sudah 60 tahun, yang penting banyak sholat, banyak ibadah, tahajud, insya Allah husnul khotimah." Tapi si kakek tua ini ngotot, "Enggak Syekh, saya pingin menghafal Quran." "Apa motivasinya pingin menghafal Quran?" Kata beliau, "Semenjak lama saya ini pernah mendapatkan satu keterangan hadis yang dikatakan rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah itu adalah rumah seperti kuburan. Kalau rumah yang tidak dibacakan Quran itu seperti kuburan, saya tidak mau kalau di dada saya ini tidak ada Quran, khawatir nanti ketika saya meninggal saya didempetkan dengan tanah kuburan." Takut dia. "Oh kalau gitu baik, kalau kayak gitu mulai besok silahkan menghafal." Dia bilang apa? "Saya nanti kalau seandainya kemudian menghafal Quran, supaya ketika dada saya nanti dipertemukan dengan tanah, dada saya punya hafalan Al-Quran." Itu yang diinginkan. Berjalan Bu, ngafal, setor. Alhamdulillah setelah 3 tahun dia berusaha menghafal, Allah takdirkan dia hafal 30 juz di usia 63 tahun. Dan setelah dia selesai hafalan Qur'annya, ditakdirkan dia wafat. Dan Allah kemudian mengabulkan doa orang tua ini. Dia wafat dan di dadanya sudah ada Al-Quran. Maka ketika disambungkan dengan tanah, maka Quran itu ada di dadanya. Ya, itu saja ceritanya begitu. Jadi interaksi dengan Quran kita berapa Ibu? 3. 1 qiraah, yang kedua tilawah, yang ketiga tahfidz. Pertanyaan saya, Ibu sudah di tahap yang keberapa? 1 apa 2? Oh 1 menuju 2, ya alhamdulillah lah. 2 menuju 3, ya alhamdulillah. Yang jelas kita punya pemahaman, kita ada 3 tahapan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya menuju ke arah sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.